Salam sejahtera bagi kita, Salam. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari NKB nomor 17 ayat 1, Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dirangkul, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, kekal dan tulia. Dia menjadi yang terdang dan diampuninya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah ini. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan kasih Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Pembacaan hukum Tuhan terambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-28. Di bawah perikop pembaharuan Israel. Ayatnya yang ke-25, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan mencurahkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Sekarang pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan sambil mengaku dosa serta memohon pengampunan daripadanya. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk berdoa dalam hati sejenak sambil diiringi musik.
Ya Allah yang Maha Besar, yang bertata di dalam sorga, dan yang tidak menolak orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa tidak sepantasnya kami menghadap hadirat-Mu karena kami mempunyai banyak dosa. Kami sering melanggar titah-Mu, bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini, kami tidak luput dari berbuat dosa. Seperti pikiran kami, ucapan kami, perbuatan kami sehari-hari, banyak yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak sanggup menghitung betapa banyak dosa-dosa kami, dan kami percaya bahwa Engkau telah mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, kasihanilah kami ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Dung berderang menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat, tolonglah, dan pandukan bidukku hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selamanya Ia mendendam. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Tuhan beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Saatnya pembacaan amanat hidup baru terambil dalam Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan di bawah perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu yang semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat,
dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai kamu orang-orang Israel, dengarkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah dia bertelinga mendengar. Haleluya. 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 Sekarang pengakuan iman. Marilah kita berdiri untuk mengaku iman dan persekutuan orang Kristen di segala abad. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Sambil kita memuji Tuhan, kantong persembahan diedarkan. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 146 ayat 1. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan lawatan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mohon pimpinan Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Sidang jemaat yang kekasih, firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, kita akan baca mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi,
Kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah mati? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Yang berbahagia kita yang mendengar, dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ini kami umat yang percaya kepadamu. Kami telah membaca sebagian dari sabdamu, tetapi kami mau mengaku secara jujur, logika kami tidak dapat menjangkau kedalaman firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang beroperasi di dalam hati dan pemikiran kami, agar kami memahami, mengerti, dan siap untuk melakukan menjadi pelaku-pelaku sabda firman-Mu. Hamba yang penuh keterbatasan dan ketidaklayakan, bahkan kebodohannya, pakai lidah mulut bibirnya, biarlah ia dapat menyampaikan sabda firman Tuhan sesuai seturut kehendak-Mu di dalam bahasa yang sangat sederhana. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah 1 bulan stay at home, tinggal di dalam rumah. Tetapi kita mengucap syukur kalau kita senantiasa ada sebagaimana kita ada, karena Tuhan senantiasa ada beserta kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema kita yaitu hidup baru. Hidup baru. Hidup baru adalah sebuah akibat dari kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan memberi sebuah status baru kepada manusia. Sesudah manusia dilahirkan, lahir baru, maka dia mendapatkan suatu hidup yang baru, bukan lagi hidup yang lama. Ya, jangan seperti nyanyian aku masih seperti yang dulu. Wah, takut, apalagi narapidana udah dikeluarkan, ya. Jadi hidup dan pemikirannya kalau dia bekas pembunuh, nah orang juga takut nanti dia seperti pembunuh lagi. Namun hidup yang baru ini yang dikatakan oleh Yesus yang menjadi tema kita harus pahami. Pada areal kerohanian, ya, areal kerohanian kualitatif bukan kuantitatif. Artinya, hidup baru bukan suatu perubahan fisik atau psikis. Ya, orang yang tadinya jelek menjadi cantik, bukan itu maksudnya. Atau orang yang temperamental menjadi singuistik atau melankolis. Tetapi ada satu perubahan dalam karakternya. Perubahan karena hidup baru. Hidup baru memiliki arah hidup sesuai yang dikehendaki Allah. Jadi
bukan lagi, ada Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dunia saat ini semakin bobrok dan semakin menjauh dari Tuhan. Coba kita pikirkan hanya masalah virus ini. Ya, masalah virus ini dunia bisa mematikan. Ya, segala sesuatu orang tidak bisa bekerja, stay di rumah. Yang tadinya semua orang memburu waktu, sekarang tidak dapat lagi berbuat apa-apa, hanya tinggal di rumah. Ya, virus ini memurnikan sangat semu kehidupan manusia dan membuat kita kembali ingat betapa fananya kita. Tidak ada artinya kalau roh Allah tidak diam di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang rabi, orang Farisi. Tetapi diam-diam anggota Sanhedrin. Diam-diam dia datang kepada Yesus. Ya, kita kurang tahu motivasi apa dia datang kepada Yesus untuk bertanya sesuatu hal. Tapi dia datang pada malam hari. Dia tidak datang pada pagi atau siang hari. Ya. Itulah yang sedang terjadi di dalam kehidupan dunia saat ini. Kita diminta untuk tetap di rumah dan kita diminta di dalam rumah itu mendekatkan diri, memperbanyak waktu untuk memuji, memuliakan dan banyak tingkatkan doa-doa pribadi dan hubunganmu secara intensif kepada Tuhan. Ya, yang tadinya kalau berdoa 1-2 kata, asal saja takut telat, nanti absennya bisa merah dan mungkin dipotong. Nah, sekarang kita lebih banyak waktu. Ya, kita diingatkan bahwa segala sesuatu di tengah dunia ini fana. Ya, tidak ada artinya orang yang sombong hendaknya engkau berubah. Ya, setelah kesombongan, keserakahan. Semua orang tadinya gila kerja. Sekarang semuanya menjadi diam di rumah. Ekonomi melambat. Ya. Kota-kota pusat ekonomi semua lenggang. Ya, kita boleh melihat apalagi kepada saudara-saudara kita saat ini sedang menunaikan ibadah puasa. Jalanan pada sepi. Oleh sebab itu kita dikembalikan, kita diingatkan kembali. Ya, sesuai dengan perikop kita, hidup baru. Ya, kalau ada kita menghadiri pesta pernikahan, selamat menempuh hidup baru. Kita dipanggil untuk mau senantiasa, mau hidup di dalam roh. Sebenarnya begitu mudahnya alam menghanguskan, ya, menghanguskan spesies manusia. Saat ini kita diingatkan bahwa hidup ini hanyalah sementara. Bagaikan kembang, pada waktu pagi ia mekar, pada sore hari ia layu dan lisu. Makanya Nikodemus datang kepada Tuhan untuk mau mencari tentang kehidupan hidup yang baru itu. Ya, hidup yang baru itu. Ada satu perubahan karena hidup di dalam Kristus. Ia memiliki arah hidup sesuai dan yang dikehendaki Allah. Ya, sehingga orientasi pemikirannya bukan lagi dunia ini, bukan hanya semata-mata yang fana ini, tetapi orientasi pemikirannya kepada Tuhan. Ya, hendaknya pemikiran kita jangan hanya memikirkan tentang dolar, kerugian, tetapi kita memikirkan tentang kehidupan setelah kematian di tengah dunia ini. Ya. Hidup yang lama yang kita sudah mati, itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Ya. Lalu Nikodemus mengatakan, mana mungkin orang yang sudah tua dapat kembali ke rahim ibunya. Nah, Nikodemus menerjemahkan secara letterleh. Hidup yang baru, adanya kebangkitan setelah Yesus bangkit dari kubur, ia memberikan kehidupan oleh kuasa roh
Oleh kuasa Roh Kudus dia mempunyai suatu kelahiran yang baru sehingga hidupnya berpusat kepada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita diingatkan melalui perikop kita. Hiduplah di dalam anugerah kasih Kristus. Ya, hidup baru itu adalah anugerah yang sudah kita dapatkan. Ya, anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada manusia. Hidup yang berpindah dari yang lama di dalam kehidupan yang baru. Orang yang lahir baru akan memperlihatkan kualitas kehidupannya yang jauh berbeda dibanding kehidupan yang lama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita hidup di tengah zaman Eden. Kalau tidak Eden, kita tidak kebagian. Ya. Kita hidup di tengah zaman yang tidak menganggap bahwa dosa sebagai sebuah persoalan yang sangat serius. Kita boleh melihat ya di Cina, di Pulau Wuhan, mereka mendapatkan satu wabah virus yang merusak semua kegiatan mereka. Ya, kita boleh melihat Cina begitu angkuh dan sombongnya, banyak komunis yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan itu nomor 1, nomor 2 itu Cina, apa-apa made in China. Ya, kalau boleh kita katakan mereka sedang membangun supaya siang hari itu lebih lama daripada malam. Karena apa? Karena mereka memburu untuk bekerja terus. Tetapi apa yang terjadi ketika virus epidemi COVID-19 ini melemahkan semuanya? Bahkan terakhir kita boleh mendengarkan ada lagi satu virus yang baru. Ini semua mengapa terjadi? Tuhan menginginkan supaya kita betul-betul mengevaluasi diri dan mempersiapkan kehidupan ini, sebab kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Ya. Hendaknya kita berubah dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Hidup kita harus tetap kepada Tuhan. Berapa orang yang memandang istilah dosa itu terlalu negatif untuk dialamatkan pada orang lain. Berdosa untuk mengatakan orang lain berdosa. Saya tidak. Janganlah melihat selumbar di mata sesamamu, tetapi lihatlah balok, angkat dan buang dulu. Sehingga engkau layak menjadi murid-murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam Yesus Kristus perikop kita, di dalam Yohanes 3 ayat 1, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Allah." Kata Nikodemus, ya, kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, memberitakan dan mengajarkan dan memperlihatkan cara pribadi, supaya kita mau mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kita betul-betul mau menerima Yesus secara pribadi. Hendaknya kita betul-betul mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, sebagaimana kita boleh melihat air, ya, air adalah firman Tuhan. Dan firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka firman itu adalah pelepas dahaga, menyejukkan dan membersihkan. Sedangkan roh adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan dan meneguhkan firman Allah tinggal diam di dalam diri manusia.
Roh itu menjelaskan. Ya, menjelaskan dan mengajarkan. Menjelaskan dan mengajarkan serta mengingatkan. Serta mengingatkan dan memberikan pengertian pada kita untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga melalui perikop ini, kita diingatkan bahwa sesungguhnya pekerjaan Tuhan sangat sempurna dan sudah sempurna dilakukan di dalam hidup kita. Dia yang memperlengkapi kita untuk dapat menjadi warga kerajaan sorga. Hal ini dapat kita lihat di dalam pengakuan iman Kristen. Ya, yang kita sudah sama-sama sebutkan tadi bahwa Tuhan bekerja, menyatakan diri dalam pekerjaannya di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan Allah Bapa, Dia adalah yang menciptakan dan memberikan, bahkan melalui perikop kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan yang telah diperbaharui. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu. Sesungguhnya yang baru tercipta di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus yang telah mati, disalibkan dan bangkit. Ya, Dia adalah Tuhan, telah menjadi manusia sama seperti kita. Hanya bedanya dia tidak berdosa. Bapak Ibu yang sedangkan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk memampukan kita untuk mau menjalankan kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, melalui perikopan pada minggu ini tidak terasa kita sudah 1 bulan ada di dalam kehidupan yang penuh dengan ketakutan secara manusia. Dunia semakin mencekam. Seakan-akan orang bertanya, apakah ini sudah tiba waktunya? Apakah ini sudah kiamat? Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, bersiap-siaplah, hendaklah engkau menyediakan minyak dalam pelitamu, dalam hidupmu. Jangan seperti gadis-gadis yang bodoh. Tetapi hendaklah engkau menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kapanpun Tuhan Yesus datang, mempelai itu datang, mereka tidak lagi meminjam minyak kepada teman-teman mereka, tapi mereka sudah siap. Ya, kita sangat memprihatinkan. Kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang terjangkit, yang kena penyakit ini, keluarga mereka, supaya mereka betul-betul mau sabar dan tabah menghadapi ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita boleh melihat kehidupan Nikodemus. Dia adalah seorang pengajar, dia adalah anggota Sanhedrin, tetapi dia betul-betul menyadari tidak ada artinya kalau dia tidak bertemu kepada Yesus Kristus. Tidak ada artinya kalau dia tidak menerima Yesus secara pribadi. Kita boleh melihat melalui perikop kita, ia meninggalkan manusia lamanya, ia meninggalkan kekayaannya, ia meninggalkan segalanya. Hanya satu, ia mau menerima Yesus secara pribadi. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita dipanggil, saudara dan saya dipanggil untuk mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus secara pribadi, meninggalkan kedagingan, meninggalkan dosa-dosa kita, agar kita hidup baru yang diberikan oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Ayat hafalan kepada kita diambil dari Yehezkiel pasalnya yang ke-36. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-26. Yehezkiel pasal 36. Ayatnya yang ke-25 saya akan bacakan. Ayatnya yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu.
dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas sabda firman yang Engkau telah percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan memeteraikan ia di dalam hati dan kehidupan kami, agar kami mau menerima Yesus secara pribadi, agar kami diperbaharui. Bukan hanya kulit seperti ular ganti kulit, tetapi kami mau menerima Yesus secara pribadi. Seperti kupu-kupu dari ulat, ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sabda firman. Kami mohon agar Tuhan yang mau memuteraikan dalam hidup kami. Kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Jemaat-Mu Epifanias Jakarta, biarlah Tuhan yang mau melengkapi mereka. Biarlah mereka bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun kegiatan terbatas, mereka hanya dapat melaksanakan tugas pekerjaan di rumah. Tetapi biarlah mereka senantiasa mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menerima Yesus secara pribadi. Mampukan mereka apapun pekerjaan mereka, Tuhan lengkapi mereka. Tidak terasa kami sudah 1 bulan lamanya kami berdiam di rumah, tetapi kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, ketangguhan. Kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu hamba-hamba Tuhan. Mulai dari Ketua Sinode kami, Bapak Eporus Sekum dan Bendum, dan semua para pendeta. Demikian juga kami mau berdoa untuk Pendeta Distrik 28 Yordan Jawa Bali. Biarlah Tuhan yang mau senantiasa memperlengkapi. Biarlah Tuhan yang mau memberikan ketangguhan dan kesabaran di dalam menjalani. Berkati kehidupan ini, berkatilah keluarganya. Berkati para hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, bahkan di Distrik 28 Yordan Jawa Bali. Biarlah Tuhan yang mau memperlengkapi mereka, berikan mereka kesehatan, persatuan dan kesatuan. Biarlah kami semakin meningkatkan kebersamaan di dalam Kristus. Ya Tuhan, kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, para ABRI, TNI Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mau memperlengkapi mereka, agar mereka dapat menjalani roda pemerintah ini dengan pimpinan. Kami mau tolak di dalam nama Yesus orang yang mau mengambil kesempatan di dalam menghadapi COVID-19 ini, yang mau mericuhkan. Biarlah Tuhan sadarkan mereka. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang menunaikan ibadah puasa mereka, agar mereka dapat mengambil hikmah di balik semua ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bukan hanya secara lahiriah, biarlah mereka berpuasa secara rohani dan mereka mau mengerti, mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus kepada tim medis Bapa. Kami mau berdoa untuk Menteri Kesehatan, terawan Tuhan, lengkapi mereka, para dokter Bapa, para juru rawat, para menteri Tuhan, para mantri. Ya Tuhan Yesus, yang sedang dalam keadaan kesakitan Bapa, dan banyak lagi saudara-saudara kami putusnya hubungan kerja, sulitnya untuk menyambung hidup. Kami mohon agar Tuhan yang mau memberikan jalan keluar. Biarlah kami juga saling tolong menolong Bapa, agar kami juga tidak hanya berdiri atas kepentingan kami, tetapi kami melihat sekeliling kami. Banyak saudara-saudara kami yang kena kemalangan Bapa, keluarga-keluarga. Tolonglah mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan cukupkan segala dana apa yang mereka butuhkan. Bapa dalam surga,
Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan seluruh doa syafaat kami ini Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sekarang ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Ku perlukan Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, pun di malam pun tentram. Salam, Tuhan memberkati. Amin.